Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sri Ramadhani dengan NIM 1814080001. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Topik 2, komponen bab 1 pendahuluan. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Dengan subtopik yang pertama, menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Yang kedua, menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Yang ketiga, menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, empiris beserta contohnya. Yang keempat, mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang keenam, batasan masalah penelitian pendidikan dengan contohnya. Yang ketujuh, menjabarkan rumusan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Yang kedelapan, menjabarkan tujuan penelitian. Yang kesembilan, menjabarkan kegunaan penelitian pendidikan dengan contohnya. Yang ke-10, menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya. Yang ke-11, menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Dan yang ke-12, menjabarkan definisi operasional dengan contohnya. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Isu-isu pendidikan kontemporer terkait kurikulum nasional. Kurikulum baru nantinya menekankan pada proses pembelajaran efektif melalui pembelajaran aktif dan berbasis ilmiah, bukan semata-mata pada hasil. Terkait penataan kurikulum nasional ini, yang intinya tidak terlalu mempermasalahkan tujuan dan isi kurikulum, melainkan pada implementasinya, terutama terkait pada kesiapan guru melaksanakan kurikulum baru dan guru yang akan melaksanakan kurikulum baru nanti sebelumnya diberikan pendidikan dan latihan. Isu-isu kontemporer pendidikan Islam tentang madrasah dan tentang global. Yang pertama, tidak dibandingkan dengan pesantren. Perbedaannya terletak pada sistem pendidikannya. Yaitu adanya mata pelajaran umum di madrasah. Yang kedua, terjadi perdagangan bebas, diyakini dengan daya saing yang tinggi dan tangguh. Oleh sebab itu, tugas pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia sebagai subjek perdagangan bebas dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. Menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Pertama, menurut A. Aziz Alimul Haji H, secara umum judul penelitian yang baik adalah mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat. Yang kedua, mampu dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari duplikasi dengan contoh judul lain. Yang keenam, berisi variabel yang akan diteliti. Yang ketujuh, berupa kalimat pernyataan. Yang kedelapan, jelas, singkat, dan tepat. Menurut Dr. Julian Shah Nur, dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, beberapa syarat agar judul penelitian dapat disebut baik di antara lain. Yang pertama, menyebutkan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan masalah utama penelitian. Yang kedua, menyebutkan unit analisis penelitian. Yang dimaksud dengan unit analisis penelitian yaitu organisasi, kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang dijadikan objek penelitian. Yang ketiga, menyebutkan lokasi penelitian. Yang keempat, disusun sesingkat mungkin.
Yang ketiga, pendapat Dr. Julian Shah Noor. Dapat disimpulkan bahwa dalam judul harus mencakup hal berikut. Yang pertama, menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian. Yang ketiga, menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama. Yang keempat, menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya. Yang kelima, menunjukkan lokasi penelitian. Yang keenam, menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Syarat dari sebuah judul sehingga dikatakan judul yang tepat dan baik adalah: yang pertama, judul dalam kalimat pernyataan. Yang kedua, cukup jelas dan singkat. Yang ketiga, berisi variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, empiris, beserta contohnya. Menurut Littgood, latar belakang menjelaskan tentang apa yang kita tahu tentang topik yang akan kita ambil atau kita teliti. Informasi pada latar belakang haruslah jelas tentang akar dari permasalahan yang sedang dipelajari atau diteliti. Berdasarkan sudut pandang latar belakang yang bisa diambil sesuai dengan bidang ilmu yang diambil, yaitu yang pertama, budaya, yaitu perilaku yang dipelajari dari sekelompok orang tertentu. Yang kedua, ekonomi, yaitu sistem produksi dan pengelolaan kekayaan materi dan atau kegiatan bisnis. Yang ketiga, gender, yaitu perilaku budaya atau ciri-ciri psikologis yang dikaitkan dengan sifat lelaki atau perempuan. Yang keempat, historis, yaitu kejadian yang akan terjadi di masa lampau dan menghasilkan efek pada masa sekarang. Yang kelima, interdisipliner, yaitu penjelasan teori, konsep, ide, atau metodologi yang diambil dari disiplin ilmu lain dan korelasinya dengan topik yang kita ambil. Yang keenam, filsafat, yaitu klarifikasi tentang hakikat keberadaan atau fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang ketujuh, politik, yaitu menyangkut lingkungan yang menjadi sarana agenda politik. Yang kedelapan, sosial, mengenai lingkungan yang diteliti. Dan yang kesembilan, temporal, yaitu mencerminkan masalah atau peristiwa yang berkaitan atau dibatasi oleh waktu. Dianjurkan untuk menulis latar belakang dari permasalahan umum ke khusus agar pembaca bisa mengetahui latar belakang penelitian. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Latar belakang penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam penyusunan tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Tahap-tahap penyusunan latar belakang. Yang pertama, deskripsi topik secara umum. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, fokus terhadap satu masalah. Yang keempat, menjelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, temukan solusi dari ahli penelitian. Yang keenam, rumuskan kerangka pemecahan. Yang ketujuh, perkuat teori pemecahan masalah. Yang kedelapan, rumusan judul yang sesuai dan tepat. Menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian.
Pengertian identifikasi masalah. Secara umum, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menemukan dan masalah yang ada, yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan, dan yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Cara mengidentifikasi masalah. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Yang pertama, masalah dan menemukan yang ada. Proses paling penting dan yang pertama harus dilakukan dalam identifikasi masalah adalah untuk menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. Jika ternyata terdapat suatu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah mengetahui apa-apa saja yang menjadi masalah di suatu lokasi, perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya. Tahap ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah kalian temukan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Setelah menentukan masalah apa saja yang ada di suatu wilayah beserta akar masalahnya, perlu merangkainya menjadi kalimat identifikasi permasalahan yang runut atau sering disebut sebagai kalimat isu. Contoh identifikasi masalah. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada daerah Subang. Yang pertama, akuisisi informasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah akuisisi informasi untuk menentukan apa saja permasalahan yang ada pada Subang. Di sini, tim studio menggunakan studi-studi terdahulu, dokumen perencana, dokumen pemerintah, serta media populer dan media sosial untuk memetakan masalah apa saja yang ada di Subang. Yang kedua, identifikasi akar masalah. Setelah mengetahui permasalahan yang ada di Subang, kita perlu untuk melakukan identifikasi akar masalah. Kali ini kita akan coba menentukan apa saja penyebab dan apakah ada masalah-masalah lain yang berdampak pada masalah-masalah yang telah dijelaskan. Yang ketiga, membentuk kalimat isu. Seperti yang sudah dijelaskan, kalimat isu seharusnya jelas, spesifik, dan objektif. Pengujian paling baik dari kalimat isu adalah ketika kita menceritakannya kepada orang yang sama sekali tidak paham permasalahan ini. Kalau mereka mengerti, maka kalimat isu sudah cukup baik. Batasan masalah penelitian pendidikan dengan contohnya. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Fungsi batasan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dibahas, memfokuskan pada suatu persoalan. Yang kedua, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Yang ketiga, menghasilkan sebuah permasalahan yang dapat diselesaikan. Yang keempat, gambaran apa-apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, dan pemecahan masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang ditemukan. Yang keempat, batasan yang
ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik sendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Contoh batasan masalah dengan judul Korelasi Implementasi Pembelajaran IPA Daring terhadap Literasi Teknologi Siswa Kelas 10 SMA dengan batasan masalahnya yaitu suatu penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terlalu jauh haruslah ditentukan pembatasan masalah penelitian. Adapun batasan masalah yang ada dalam judul tersebut yaitu yang pertama, objek penelitian ini adalah korelasi implementasi pembelajaran IPA daring terhadap literasi teknologi siswa kelas 10 SMA. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA tersebut. Menjabarkan rumusan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Rumusan masalah adalah sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri ataupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh rumusan masalah. Yang pertama, apa terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan swasta? Yang kedua, adakah perbedaan konsumsi memori antara aplikasi Android dan aplikasi iOS? Dan yang ketiga, adakah perbedaan kompetensi mengajar antara guru SD, SMP, dan SMA? Yang kedua, fungsi rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah merupakan titik sentral dalam sebuah penelitian. Yang kedua, rumusan masalah mampu memberikan sebuah solusi. Yang ketiga, rumusan masalah mampu membuka pilihan tersebut suatu permasalahan. Yang keempat, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik. Yang pertama, dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, dapat memberikan petunjuk atau berbagai titik sentral penelitian. Yang keempat, mampu mengarahkan cara berpikir kita terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Yang keenam, masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi penelitian. Kriteria rumusan masalah. Yang pertama, bentuknya kalimat interrogatif. Yang kedua, berhubungan atau bermanfaat untuk mengembangkan teori. Yang ketiga, dirumuskan di sebuah konteks faktual dan aktual. Penempatan rumusan masalah. Yang pertama, di bagian awal sistematika penulisan penelitian. Yang kedua, bersamaan dengan latar belakang. Yang ketiga, sesudah tujuan penelitian. Adapun cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, tentukan batasan pembahasan. Yang ketiga, tentukan permasalahan. Yang keempat, bentuk permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Dan yang kelima, analisis pertanyaan dan penjabaran bukti. Cara membuat formulasi sebuah permasalahan yang baik. Yang pertama, menurunkan masalah dari teori yang sudah ada. Yang kedua, observasi langsung di lapangan. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Ialah rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan pada keberadaan sebuah variabel atau lebih dan tak membuat perbandingan antara variabel satu dan variabel lainnya. Yang kedua, rumusan masalah komparatif ialah rumusan masalah dalam penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah dalam penelitian yang sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menjabarkan tujuan penelitian. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang pertama, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru
di dalam penelitian tersebut. Yang kedua, menguji kebenaran dari pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Syarat-syarat menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, spesifik. Yang kedua, agreed. Yang ketiga, measurable. Yang keempat, realistik. Yang kelima, tegas, lugas, dan lengkap. Yang keenam, tidak mengulangi statement rumusan masalah. Dan yang ketujuh, tidak menyimpang dari rumusan masalah. Tipe tujuan penelitian. Yang pertama, to explore. Yang kedua, to describe. Yang ketiga, to explain. Yang keempat, to understand. Merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Yang kedua, dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Menjabarkan kegunaan penelitian pendidikan dengan contohnya. Yang pertama, fungsi penelitian, yaitu membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan di sekitarnya yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, mempermudah dalam pencapaian tujuan yang diharapkan, sebagai pemberi rekomendasi, sebagai alat berencana untuk melakukan kegiatan selanjutnya, dapat mengatasi atau menjawab persoalan yang dihadapi, sebagai alat dalam pengambilan keputusan, sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai alat dalam pengambilan kesimpulan untuk memecahkan masalah, membantu persoalan kehidupan sehari-hari melewat penelitian. Begitu pula hal yang dengan menunjang kelancaran proses pembangunan atau kesulitan mengatasi masalah. Yang kedua, kegunaan penelitian. Untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus, keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan eksperimen atau observasi. Tanpa kontrol, penelitian memegang peranan yang amat penting dalam memberikan fondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek pembangunan. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis adalah berfungsi penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. Keberfungsiannya secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis. Contoh penelitian dalam pendidikan IPA yaitu salah satu contohnya yaitu mempunyai rumusan masalah. Apakah metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan sains pada siswa? Menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya. Spesifikasi produk harus dijelaskan sesuai dengan objek yang diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelatihan, pembelajaran, atau penelitian. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lain dan jenis objeknya meskipun di dalamnya ditemukan komponen yang sama. Contoh dari spesifikasi produk yaitu e-learning yang dikembangkan mudah diakses kapanpun dan dimanapun dengan syarat koneksi internet yang dipenuhi. Yang kedua, e-learning yang dikembangkan sesuai dengan materi mata pelajaran IPA di SMP kelas 7. Yang kedua, e-learning dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi Adobe Dreamweaver CS6. Menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi metodologi, yaitu contohnya risiko perusahaan dapat diukur dengan variasi keuntungan.
Contoh dari asumsi substantif yaitu kondisi sekolah tidak berfluktuasi tajam. Menjabarkan definisi operasional dengan contohnya. Operasional didefinisikan yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian. Tujuan operasional penelitian yang pertama, dapat mengidentifikasi dengan baik semua kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan penelitian. Yang kedua, mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul pada penelitian. Yang ketiga, menghasilkan penerapan sistem penelitian. Tipe-tipe definisi operasional. Yang pertama, operasional tipe A. Contohnya konflik. Yang kedua, definisi operasional tipe B. Salah satu contohnya orang atau andai. Yang ketiga, definisi operasional tipe C dengan contoh orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa tonton lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.